Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Wahda TV Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulolo habari, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mau piohu, mau salamati, mau sehati. Alhamdulillah, saya sendiri merasa senang mendengar kerabat, saudara, ikhwah, dan para akhwat, serta adik-adik sekalian yang sedang menonton acara ini, menemui dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, kesehatan hari ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mahal harganya. Benar-benar kita merasakan apa yang kata Nabi SAW, dua hal yang dilalaikan oleh manusia, itu as-sehat wal farag, sehat dan waktu yang luang. Betul-betul kita saat ini memiliki waktu yang luang, tapi selalu kita dihantui dengan kesehatan, penyakit dan seterusnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu meminta, karena darinya penyakit diturunkan, kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan kita harapkan. Basirah, bincang-bincang seputar sirah nabawiyah malam hari ini, alhamdulillah saya hadir bersama dengan Pak Ustadz, Pak Kiai, Ustadz kita, Ustadz Ishaq Abdul Razak Bakari. Saya tegur dan sapa dulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat, pio-pio. Alhamdulillah. Ustaz sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Seperti yang lihat, senang melihat wajah antum yang sehat walafiat. Saya berdoa juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat semua, dan kepada pemirsa. Baik, pemirsa sekalian dirahmati Allah, sirah nabawiyah kita sebenarnya sedang berbicara tentang masa remaja Nabi SAW, dan di waktu Nabi SAW mulai tumbuh dewasa, dan barangkali sebenarnya mengantarkan mahar ke rumah calon istri beliau. Namun spesial untuk malam hari ini, tentu kita kembali diingatkan dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Adam alaihissalam disebut dengan Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abul Anbiya. Dan orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu sendiri. Bahkan Nabi SAW menamakan agama beliau sebagai Millata Ibrahim, sebagai millah agamanya Nabi Ibrahim, Hanifam Muslimah, yang Hanif, ya, yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam jelas adalah leluhur Rasulullah SAW. Ketika agama beliau sebagai silsilah Rasulullah SAW, sebagai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, dan seterusnya sampai kepada Adnan, dan Adnan sampai kepada Ismail, Ismail kepada Ibrahim alaihissalam. Ada pelajaran-pelajaran yang begitu besar yang kita akan ambil dari leluhur Rasulullah SAW, terutama Nabi Ibrahim ini sendiri. Namun tentu kami mengundang pemirsa sekalian untuk bersama-sama memberi komentar, memberi share, memberi like, ataupun ya pertanyaan di channel di bawah ini. Insya Allah bersama kita juga hadir Pak Kiai, dan insya Allah beliau akan menjelaskan. Saya tinggalkan sejenak barangkali untuk mengambil fawaid, karena ini menjelang kurban, menjelang keutamaan Zulhijjah, dan seputar leluhur Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim, Ismail, atau kembali kepada sirah nabawiyah ini sendiri. Saya tinggalkan kepada ahlinya. Fas'al ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tafadhal Ustaz Ishaq Abdul Razak. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton yang ada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang santai seputar sirah nabawiyah, dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari setiap kisah orang-orang yang mulia. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Berbicara tentang kurban, maka ini tidak terlepas dari kisah heroik dan kisah dan pengorbanan dari seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini melihat dalam mimpi bahwa dia menyembelih anaknya untuk dikorbankan, dan ini adalah bagian dari wahyu, sebab mimpi para nabi itu adalah wahyu. Adapun mimpi kita manusia ini bukan wahyu. Di ru'yatul anbiya itu hak, bahan-bahan, dan ini adalah bagian dari persoalan-persoalan agama ini. Kita ambil dari mimpi kita manusia biasa, maka akan banyak persoalan, sebab mimpi kita bukan wahyu. Adapun mimpi Nabi itu adalah wahyu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba untuk mengkomunikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat ini pada anaknya tercinta. Dan di sini pelajaran penting yang bisa kita petik bahwa seorang ayah itu semestinya memiliki komunikasi efektif, konstruktif dengan anaknya. Dan ini yang sekarang ini agak kurang dari diri kita. Oleh karena itu, pesan-pesan Al-Quran tentang kehidupan seorang ayah itu begitu banyak dalam Al-Quran, sehingga memotret dialog-dialog bersama anaknya, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Pemilik kata ya bunayya itu adalah saya. Karena memang hari ini Ustadz Yusuf, bahwa para ayah ini lebih sibuk dengan mencari nafkah, aktivitas di luar, sehingga dia sedang membangun penghalang, tembok penghalang dia dengan anak-anaknya. Dan subhanallah, para nabi itu kehidupan mereka syarat dengan pelajaran, dan mereka adalah orang-orang yang mampu membangun jembatan cinta yang menghubungkan dia dengan anak-anaknya. Perkara yang berat ini sangat sulit untuk dikomunikasikan dengan anak. Kalau memang Nabi Ibrahim tidak tahu dan tidak berhasil membangun komunikasi dari awal, pasti dia takut mengomunikasikan perkara yang berat ini. Bayangkan mau menyembelih anak. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuk. Kalau anak ini, kalau komunikasi belum terbangun, maka ayah akan berpikir dua kali untuk menyampaikan kepada anaknya. Dan ada kekhawatiran. Jangan sampai justru ketika disampaikan ini, maka anaknya akan berkata, kenapa saya? Kenapa bukan bapak saya yang sudah menikmati hidup? Saya ini masa depan masih panjang. Tapi inilah keberhasilan para nabi dalam membangun komunikasi dengan anak-anak mereka, yang sangat beda dengan kita hari ini. Kehidupan kita adalah kehidupan yang justru egois. Ketika sampai dalam rumah kita sudah capek, kemudian anak-anak kita serahkan kepada istri kita, sementara mereka sangat membutuhkan keberadaan kita. Dan seorang wanita yang cepat takluk dengan laki-laki lain itu adalah wanita yang memang jarang mendapatkan perhatian seorang ayah. Ketika bahu ayahnya tidak ada untuk dia jadikan tempat bersandar, maka dia akan mencari bahu yang lain yang kekar, dan seorang wanita butuh seorang laki-laki yang akan mengayomi dia, dan itu adalah fitrah. Karena dia tidak dapatkan dari ayahnya, maka begitu ada rayuan dan gombalan sedikit, maka dia cepat takluk di hadapan laki-laki karena memang perhatian seorang ayah. Intinya, di awal pertemuan kita ini, saya ingin melihat sisi lain dari sirah nabawiyah ini, bahwa ternyata seorang ayah harus mampu membangun komunikasi efektif, konstruktif, membangun
dengan anak-anaknya, dan dengan demikian mereka merasa dihargai, mereka wujuduhum ada, jadi sangat terasa keberadaan mereka. Boleh jadi dengan doktrin ilahiyah bahwa ini adalah perintah Allah, tanpa perlu bertanya, pada saat anaknya dalam keadaan tidur disembelih saja. Tapi iya ya, dan seorang anak juga, seorang anak yang memang tunduk dan patuh kepada aturan Allah, kemudian ya abatif al-matu marsatajiduni insyaallah nasabirin. Lakukan apa yang diperintahkan kepada kamu, niscaya kamu akan mendapatiku dalam keadaan bersabar. Ya. Mungkin ini awal dari saya. Ya. Baik, Masya Allah, jazakallahu khair. Mukaddimah yang begitu syarat dengan fawaid. Dan di antara pemirsa, Masya Allah, setelah hadir para pemirsa kita di Wahda TV, ada Pak Anang Sulaiman, dan ini Masya Allah selalu hadir di Sirah Nabawiyah kita, mengucapkan Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga salam dari Pak Usama Zaid Al-Amri, Masya Allah, Astagfirullahaladzim muharibina fi sabilillah. Jazakal khair ala husnul zan. Fa nasallallahu ta'ala yu'afiyakum ya fadilati Syekh Usama Zaid. Nasallallahu ta'ala yahfazakum wa usratakum. Demikian juga mengirimkan salam Abu Ufaira, dan ada Muhammad bin, minta maaf kalau saya salah mengejanya, ada Muhammad bin Ahsan ya, Karma. Di sini ada pertanyaan Ustadz, nanti insya Allah dijawab. Bagaimana kalau orang tua mengeluh pada guru anaknya, ya, karena mereka orang tua disuruh membimbing anaknya mulai pembelajaran daring dan syukran. Mungkin ini Ustadz Ishak insya Allah akan memberi ya apresiasi ataupun jawaban dari Pak Muhammad Ahsan Karma ini. Tapi di antara pemirsa, insya Allah saya sedikit membawa prolog tentang kisah Ibrahim dengan anaknya, yang insya Allah fawaidnya akan dibawakan oleh Ustaz Islam. Dan Ibrahim memang berusia sekitar hampir 200 tahun. Di usia sekitar 70-an tahun beliau tidak memiliki anak, dan 70 tahun Nabi Ibrahim seperti 70 tahunnya kita tentu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan dalam hidup ini. Jadi tidak semua hal yang kita nikmati atau kita harapkan tajri riyahu bima la tastahi sukun. Pepatah Arab mengatakan kadangkala angin itu berhembus ke arah yang tidak diinginkan perahu. Dan dalam keadaan seperti itu kita tidak boleh putus asa. Suatu saat nanti Allah akan beri, ya, Allah Ta'ala akan menjawab doa. Selagi kita tidak putus asa dan mengatakan saya sudah berdoa tapi saya tidak diberi. Demikian juga dengan kerinduan mendapatkan anak. Betapa banyak orang-orang yang seperti Nabi Ibrahim, nanti di usia senja ataupun dengan penuh mujahadah dan ikhtiar, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak kepadanya. Dan memang lahirlah Ismail, anak sematawayang pada saat itu. Dan tentu kisah Ismail dengan ibunya ini ada di serial awal dari Sirah Nabawiyah ini. Para pemirsa bisa melacaknya insya Allah di channel ini ataupun dari ceramah-ceramah kami. Jarak Ibrahim dengan adiknya yang seayah yaitu Ishak sekitar 13 tahun. Wallahu alam, kitab-kitab Bible ataupun kitab Samawi yang lainnya mengatakan yang disembelih adalah Ishak, namun Al-Quran mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Dan tentu ini adalah perdebatan yang berabad-abad antara ahli kitab dengan kita kaum muslimin tentang siapa yang disembelih. Tentu kita kaum muslimin mengklaim sebagaimana kabar dari kitab suci itu sendiri menyatakan bahwa dia adalah Ismail itu sendiri yang disembelih. Dan falamma talla lil jabin, ketika pisau itu ya sudah ada di tenggorokan anaknya, ya, dan mereka menyatakan kepasrahan, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberi ya wa fadainahu bidzabhin azim, kami ganti ya sembelihan itu dengan sembelihan yang besar. Disebutkan seekor kibas yang besar yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga yang menjadi pengganti dari Ismail, anak dari Ibrahim itu sendiri. Mungkin ada hikmah dari kurban ini, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz sebentar nanti. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan ini adalah bentuk kepasrahan, bentuk kesyukuran, dan Rasulullah SAW berbangga diri termasuk
anak di antara orang, artinya turunan orang yang pernah disembelih. Kata Rasulullah SAW, ana ibnu Zabihain, aku adalah anak yang disembelih dari dua orang. Yang pertama yang disembelih itu yaitu Ismail alaihissalam, dan yang kedua yang pernah juga akan disembelih adalah ayahnya Abdullah, yang telah kami utarakan dalam Sirah Nabawiyah pada serial-serial sebelumnya. Dan ini di bulan Zulhijjah, tentu ada hikmah tersendiri tentang penyembelihan ini. Dan kedekatan anak dengan orang tua inilah yang barangkali tadi disampaikan oleh Ustaz Ishak, menyebabkan seorang anak yang bernama Ismail itu rela untuk disembelih. Biasanya kan anak-anak kita kalau ditanya siapa yang mau papa mau potong, tidak ada yang akan menyerah sepenuhnya seperti itu. Tentu ada sebuah sikoh, kepercayaan antara anak dengan orang tua. Anak yang tidak pernah dibohongi itu akan percaya apapun yang dikatakan orang tua, yang masuk akal ataupun yang belum masuk akal, yang dipahami ataupun yang belum dipahami. Sebagaimana Ibrahim dan Ismail. Padahal tadi Ustadz Ishak juga mengatakan bahwa mungkin kesibukan ayah yang menyebabkan kerenggangan ayah dengan orang tua. Sebenarnya Ismail dengan Ibrahim sendiri bukanlah orang yang sering ketemu. Dalam Al-Quran sendiri mengabadikan Ibrahim mengunjungi Ismail itu 4 kali. Tentu bukan hanya 4 kali, tapi tentu Al-Quran mengabadikan sesuatu yang sangat penting sehingga diceritakan ketika mengantar dia dengan ibunya yang masih bayi, kemudian ketika datang menengok, datang menyembelih, ketika menemui Ismail sudah menikah pada istri yang pertama, ketika datang Ismail pada istrinya yang kedua, ketika membangun Ka'bah dan seterusnya yang diabadikan oleh Al-Quran. Namun walaupun jarang ketemu, sikoh antara ayah dengan anak ini yang terbangun. Wallahu alam, barangkali Ustaz ada fawaid yang lain, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Ahsan ya, karma ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ahlan wa sahlan kepada Pak Guru Hafiz Abu Bakar yang dari Boale mau memantau acara ini. Ada juga Pak Abdullah Salim dan beberapa teman-teman yang beri like dan penonton pada saat ini. Jangan segan-segan untuk meninggalkan basma ataupun sidik jari di komentar di bawah ini. Insya Allah Ustadz juga akan mendoakan para pemirsa. Fadhal Ustadz, fadilatikum. Iya. Jadi saya ingin menyambung apa yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya komunikasi yang dibangun antara orang tua dengan anak ini sangat penting. Baik itu dari pihak orang tua ataupun dari anak. Dan ini manhajul anbiya. Kalau kita lihat bagaimana komunikasi itu dibangun dari ayah itu sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan di sisi lain juga ada komunikasi yang dibangun oleh anak untuk orang tuanya, dan tidak sungkan-sungkan untuk curhat kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam saat melihat mimpi, melihat dalam mimpi, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidin. Wahai ayahku, ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Ra'aituhum sajidin. Kemudian ayahnya mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Ini gambaran bahwa para nabi ini adalah orang-orang yang berhasil membangun komunikasi antara keluarga, di antara keluarga. Dan komunikasi ini kapan terputus, maka akan terjadi kesalahan dalam interaksi kehidupan rumah tangga. Dan tadi saya sampaikan bahwa inilah jembatan cinta yang akan menghubungkan hati person-person yang ada dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, kita lihat ya Ustadz Yusuf ya. Jadi jawaban dari Nabi Ismail yang saat itu masih kecil, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah nasabirin. Ini yang disebut dengan al-jasa'u min jinsil amal. Al-jasa'u min jinsil amal. Jadi balasan itu berbanding lurus dengan amalan yang dilakukan. Kalau kita renungi ayat ya abati, wahai ayahku tercinta.
bahasa yang sama, diksi yang sama yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika mendakwai ayahnya dalam keadaan kafir. Ya abati inni akhaf. Ya abati. Ya abati. Inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku tercinta. Siapa yang dikatakan wahai ayahku tercinta? Ayahnya Nabi Ibrahim yang saat itu dalam keadaan kafir. Tapi akhlak yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya, dan ini juga menjadi pembelajaran kepada kita. Untuk orang-orang kafir saja, orang tua itu berhak mendapatkan akhlak yang baik dari kita. Wasahibu ma fid dunya ma'rufa. Ya, itu ayat yang dalam surat Luqman. Apalagi kalau mereka adalah ayah Muslim yang hanya berbeda cara memandangi masalah, cara pandang tentang agama, maka semestinya kita berlemah lembut kepada mereka. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku tercinta, aku takut jangan sampai azab yang dari Maha Pengasih akan menimpamu dan engkau menjadi penolong setan. Penolong setan. Ini kata-kata yang begitu lembut kepada ayahnya, dan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang kata-kata dari anaknya, dan kata-kata itu sangat lembut dan tidak menyakiti hati orang tua. Dan artinya ketika Nabi Ibrahim sangat ramah, kemudian juga memanggil dengan lembut ayahnya, ini berbuah dengan anaknya juga ternyata tidak kalah lembut ya ketika tidak kalah lembut. Ya. Dan ini yang menjadi pembelajaran kepada kita, seperti apa hari ini sikap kita dengan kedua orang tua kita, akan seperti itu pula perlakuan anak-anak kita kepada kita nanti. Makanya jadi termasuk amalan yang dibayar cash ya Ustaz. Artinya seorang anak berbuat birrul walidain, anak juga insya Allah birrul walidain. Seorang durhaka, mungkin anak jadi durhaka. Teruskan. Ya, kata yang sama, ya abatif al-matu umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku. Kemudian kata yang sama yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abati. Maka perlu kita renungi dan tadabburi, berdiri sejenak, kita berhenti sejenak, mentadabburi ayat ini bahwa sesungguhnya seperti apa perilaku kita, seperti apa akhlak kita dengan orang tua kita hari ini, maka ketahuilah akan seperti itu pula anak-anak kita memperlakukan kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, insya Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kita anak-anak yang akan berbakti kepada kita. Dan hati-hati, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita hari ini, karena satu saat nanti anak-anak kita akan memperlakukan yang sama. Dan tapi Ustaz, itu tentang birrul walidain dan juga refleksinya dengan perlakuan anak-anak kita. Hari ini memang sebagian kita adalah para orang tua yang memang berhadapan dengan ternyata mendidik anak bukan sesuatu yang ringan ataupun mudah-mudah saja ya. Artinya anak-anak kita juga bukanlah Ismail yang Masya Allah begitu penurut. Di antara mereka ada beberapa perilaku dan seterusnya perlu kesabaran. Ini senada dengan barangkali pertanyaan Pak Muhammad Ustaz. Orang tua mengeluh kepada guru sekarang ini, khususnya di musim pandemi, ya karena mereka orang tua disuruh membimbing anaknya melalui pembelajaran daring, Ustaz. Mungkin antum bisa. Silakan Ustaz jawab. Antum. Silakan. Ya. Baik, nanti insya Allah Ustaz menambahkan sedikit tentang daring ini. Memang mendidik anak ini perlu kesabaran. Tidak semuanya ya mungkin anak itu seperti Ismail penurutnya kepada orang tua. Mengenai rahasia menurut itu ya tadi Ustaz Ishak sudah telah sampaikan kepada kita, al-jaza min jinsil amal. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kedurhakaan kita akan berbalas dengan kedurhakaan anak-anak. Demikian juga dengan penurutan kita kepada orang tua akan dibalas juga oleh anak-anak menurut dengan kita. Nah, di musim Covid ini memang berseliweran di beranda kita beberapa orang yang mengeluhkan memang
Masya Allah, kalau ada 2 orang, 3, bahkan sebagian orang memiliki 4 orang anak, dan semua ada di level yang berbeda di sekolahnya, selalu belajar lewat daring atau dalam jaringan ya, internet. Dan ini bisa dibayangkan kalau di rumah itu hanya memiliki 2 handphone, dan ya betul-betul orang tua menjadi guru sekalipun. Dan inilah bagian dari kesabaran. Ya, mungkin disinilah kita mengambil fawaid bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan siapapun yang mendidik anak perempuan 2 orang tumbuh sampai dewasa masuk surga dari manapun mereka inginkan dan seterusnya. Saya hanya mewasiatkan diri saya karena saya juga memiliki anak yang hari ini belajar dalam jaringan seperti itu atau daring, sehingga mungkin kesabaran kita yang saat ini perlu untuk disabarkan lagi. Perlu kesabaran. Kedua, memang kepada guru kita ya mengikuti, sebab mereka juga memiliki kurikulum tentang hal tersebut. Ya, syukur-syukur bila mana mereka mempermudah ataupun meluangkan waktu yang lebih di dalam membimbing anak-anak kita. Ustaz sendiri bagaimana, mungkin ada pengalaman tersendiri di daring ini atau fawaid yang bisa dibagi ke pemirsa Ustaz? Iya, dan kondisi saat ini justru semakin memunculkan betapa istimewanya seorang guru. Dan guru ini sangat membantu dalam kehidupan kita untuk mengajari anak-anak kita. Masya Allah. Ini akan terasa, dan memang sesuatu itu akan terasa ketika dia sudah tidak ada atau sudah jauh dari kita. Dan keberadaan guru hari ini menjadi sesuatu yang sangat berharga karena kita dipaksa untuk menjadi guru bagi anak-anak kita, dan ini memang sangat berat, ya sangat berat. Tapi beginilah kehidupan yang akan kita hadapi, dan setiap mukmin itu seharusnya menyikapi setiap persoalan ini dengan kacamata keimanan. Dan di balik kesulitan-kesulitan yang ada tersimpan kebaikan-kebaikan. Ajaban li amril mu'min. Sungguh aneh, sungguh menakjubkan persoalan seorang mukmin. Idza asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa kebaikan dan dia bersyukur, maka itu baik bagi dia. Dan sebaliknya kalau ditimpa dharra atau kesulitan, kemudian dia bersabar, maka itu terbaik bagi dia. Itu adalah baik bagi dia, dan hal ini tidak akan terjadi kecuali bagi orang mukmin. Nah, mukmin yang memang esensinya adalah keimanan, ini yang akan menjadi taruhan dalam setiap kondisi dan keadaan yang kita hadapi. Maka kembali ke persoalan tadi, ini menunjukkan betapa guru ini adalah sosok yang sangat-sangat berjasa dalam kehidupan kita, terutama mendidik anak-anak kita. Dan ada ini kondisi saat ini menjadi peluang, sekalipun tantangan, tapi saya ingin memandangnya dari sisi peluang. Para orang tua mampu berinvestasi atau berkesempatan berinvestasi untuk akhirat lewat anak-anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau anak-anak kita yang pertama kali yang mengajari mereka surat Al-Fatihah. Dan seumur hidup mereka akan membaca surat Al-Fatihah, dan itu akan mengalir ke saldo pahala kita. Beda halnya kalau seandainya ini kita serahkan kepada guru, maka otomatis guru kalau dia ikhlas, dia akan mendapatkan aliran pahala, sementara rekening pahala kita kurang, padahal ini aset terbesar kita. Maka jadikan ini menjadi sesuatu yang kita rubah menjadi investasi terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada dua pelajaran yang bisa diambil, ya, fawaid. Artinya di tengah kondisi seperti ini. Yang pertama tentang begitu pentingnya peran guru, dan juga memang mereka sangat berperan terhadap pembentukan karakter anak-anak kita. Dan kemudian kedua, juga sebagai kita orang tua, ini kesempatan untuk mendidik, ya Ustaz. Mungkin kembali ke sirah Nabawi, ya Ustaz, tentang kurban ini. Ya, artinya kalau tadi kedekatan pelajarannya adalah kedekatan Ibrahim dengan anaknya yang menyebabkan
anak itu apapun keinginan Ibrahim, insya Allah akan dituruti oleh anaknya. Dan memang adalah keteladanan yang telah disampaikan tadi oleh Ustadz Ishak. Kemudian Ustadz, sekarang tentang pengorbanan itu sendiri, artinya ini dalam kehidupan berarti sebuah keniscayaan atau bagaimana hari ini orang tua mau berkorban, Ustaz? Iya, jadi apa namanya, pengorbanan ini kata yang sulit untuk kita atau yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi sulit untuk dijalani, dan yang bisa menjalani itu hanya orang-orang yang bersabar. Makanya kalau kita lihat lanjutan ayat itu, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, jadi ini semoga engkau mendapat, lakukan apa yang diperintahkan kepada kamu, semoga insya Allah engkau dapati aku dalam keadaan bersabar. Maka poin terpenting yang perlu untuk kita stressing di ayat ini adalah bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membutuhkan yang namanya sabar. Membutuhkan yang namanya sabar. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Kalau kita klasifikasi tentang kesabaran ini, dari satu sisi kesabaran ini kita bagi menjadi 3. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, ini sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau seandainya hari ini orang tidak bersabar dalam ketaatan, dia akan tumingkas, kata orang. Dia akan lari. Dia akan tinggalkan komitmen ini. Apalagi hidup di zaman di akhir zaman penuh dengan fitnah dan ujian seperti ini, yang kata Nabi, kal qabidu alal jamr, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bagaimana analogi dan pendekatan yang dipakai oleh Nabi bagi orang-orang yang al-mutamassikul dini. Iya. Masya Allah. Maka kal qabidu alal jamr, maka ini butuh kesabaran. Yang kedua, sabar as-sabru an ma'siyatillah. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Betapa banyak rayuan, gombalan dari maksiat, bahkan maksiat itu sendiri yang mendekati kepada kita. Nah, kalau kita tidak bersabar untuk tidak melaksanakan maksiat, maka kita akan terjerumus. Apalagi kata Nabi, huffatil jannatu bil makafir, bil makarih. Wa huffatin nar bisyahwat. Jadi surga itu diitari dengan hal-hal yang kita benci, sementara neraka itu di sekitarnya ditaburi syahwat, godaan syahwat begitu besar. Nah, kalau kita tidak bersabar, kalau kita tidak bersabar, maka kita akan terjerumus. Maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang agak sulit kita terima, termasuk juga yang ini. Seperti musim saat ini juga, Ustaz. Musim saat ini, ya. Jadi poin penting adalah dalam kesabaran ini dalam ketaatan ini membutuhkan kesabaran. Dan Nabi Ismail alaihissalam sampaikan, lakukan saja wahai ayahku tercinta apa yang diperintahkan oleh Allah, nanti engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Kalau bukan orang yang bersabar ini dalam ketaatan, mana mungkin dia bisa melakukannya. Ada pepatah Arab, sanasbir hatta ya'jiza sabru an sabri. Sa'asbir hatta ya'jiza sabru an sabri. Aku akan terus bersabar sampai kesabaran itu akan bosan dengan kesabaranku. Bosan dengan kesabaran. Sabarnya yang bosan. Sabarnya yang bosan. Bukan orang yang sedang bersabar ya. Masya Allah. Bentuk ketangguhan di dalam menahan sabar. Baik Ustaz, jazakal khair. Pemirsa Wahda TV Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum sedang menyimak bincang-bincang santai seputar sirah, dan mungkin tidak akan lama lagi kami akan pamit. Ada beberapa pertanyaan Ustadz ini, mungkin kami akan baca ataupun jawab. Wallahu ta'ala alam. Ini sudah masuk Pak Muhammad bin Abdullah bin Yusuf dan Ibu Arista CPI sudah juga memberi pertanyaan di ruang ini. Ustadz,
Tafadhol, mana di antara pertanyaan ini antum mau jawab? Silakan. Tafadhol Ustaz. Ini sebenarnya kasuistik dan wallahu alam. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi sesuatu secara publik ya berkenaan dengan seseorang, walaupun seorang yang dimaksud juga saya tidak mengetahui. Ustadz Kondang memfitnah, suka menyesatkan orang mengikuti sunnah. Beliau mengatakan Wahabi sekarang mengganti baju Salafi. Pertanyaan saya, apakah boleh saya membuka aib beliau lewat potongan video beliau di sosmed agar kaum muslimin tahu keliru dan seterusnya? Wallahu ta'ala alam. Keburukan ini ada setiap hari dan ada di mana-mana. Ketika orang berbuat buruk, kita balas juga dengan keburukan, maka mungkin kita akan sama dengan mereka. Oleh sebabnya, ketika banyak orang menyebar keburukan, saatnya kita berusaha untuk menyebar kebaikan. Di zaman hidup Syekh bin Baz, rahimahullah ta'ala, itu banyak kelompok-kelompok atau sekte-sekte menyimpang. Ya, tapi namun satu buku yang beliau dihidup di zaman ya, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ya, ada kelompok-kelompok menyimpang. Tapi buku yang terkenal yang ditulis oleh Syekh bin Baz, kalau ditanya orang akan jawab, akidah sahihah melawan akidah batilah. Ya, artinya sebarkan kebaikan. Maka tidak perlu keburukan orang lain dibalas dengan sesuatu yang buruk yang sama, namun berbuatlah yang baik, sebarkan kebaikan, insya Allah. Hasad itu seperti api yang melalap kayu bakar. Bila mana kita beri bahan bakar ataupun kayu yang kering, maka dia akan tetap membesar api tersebut. Namun kalau kita biarkan, maka api tersebut akan melalap dirinya sendiri. Ini yang mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku-perilaku ya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu barangkali dari kita. Jadi tidak perlu keburukan dilawan dengan hal yang sama. Wallahu a'lam. Fadhol Ustaz. Cukup. Iya. Cukup jawabannya tadi Ustaz, Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan yang lain Ustaz untuk jawab atau ini dari dari N Aristasape. Ya. Bismillah Ustaz, bagaimana hukum seorang ayah yang berjanji untuk menafkahi anaknya tapi diingkari dan sudah terputus komunikasi seorang anak dan ayahnya? Bagaimana cara menyambung kembali komunikasi dan menyikapi hal ini? Si anak sudah berusaha menyambung tapi tidak direspon ayahnya. Pertama, mau berjanji ataupun tidak, seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Dan disitulah rujulah itu. Makanya dalam bahasa Arab, laki-laki itu ada laki-laki hanya sekedar golongan biologis, dan ada laki-laki yang memang yang memiliki pujian. Kalau laki-laki yang terpuji itu bahasa Arabnya adalah rijal atau rojul. Adapun kalau hanya sekedar menyatakan jenis biologisnya, maka biasa dipakai zakar. Dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi lelaki dalam Al-Quran itulah qawwam, pemimpin bagi perempuan. Dua alasannya. Alasan yang pertama karena ini bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki. Dan yang kedua adalah wa bima anfaqu, dan dia memiliki kewajiban untuk menafkahi. Disitulah letaknya kelaki-lakian. Yang kedua, Nabi juga sudah mengingatkan bahwa kafa bil mar'i itsman idza dayya'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ini bagi laki-laki. Bagi seorang ayah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada seorang ayah, jika ada seorang suami yang tidak bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya. Dan ketahuilah, kalau kita terlalu perhitungan, maka seperti itu juga rezeki yang akan kita dapatkan. Karena terlalu perhitungan. Dan kita bisa mendulang pahala dengan memberi nafkah kepada anak-anak kita. Anak-anak kita. Termasuk anak-anak perempuan. Ketika kita bersabar, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Yusuf. Untuk seorang anak, maka berusahalah untuk senantiasa menyambung silaturahim. Kemudian mungkin meminta bantuan dan mengingatkan kepada ayahnya. Dan kalau seandainya
ayahnya tidak merespon, maka hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal dan sambil berusaha sendiri, dan semoga yang punya masalah yang seperti ini senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala urusannya. Ya. Dan kemudian juga mungkin Ustaz, artinya seorang ayah ataupun ya dalam hal ini suami yang menyia-nyiakan untuk memberi nafkah kepada keluarga, dia menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik. Sebab kan sedekah yang paling afdal adalah ya infak liman aul, pemberian infak kepada siapa yang engkau menjadi tanggungan di dalam. Jadi mungkin ada artinya kita melihat sebuah kesia-siaan yang dia lalaikan. Ya, padahal juga menurut Ustadz tadi kan, seandainya dia memberi infak tidak akan mengurangi, bahkan mungkin juga Allah Ta'ala barangkali akan memberi kelebihan, ya karena ada orang-orang yang menjadi tanggungan dia ya dalam paling tidak membuktikan ke laki-lakinya, Ustaz. Jadi membuktikan yang namanya rujulah itu, rijal itu. Iya, paling tidak membuktikan bahwa dia adalah seorang laki-laki, memikul bohuto ya Ustaz, atau apa? Yang artinya kuat di dalam menanggung, begitu mungkin, bohuto. Ya. Baik, ada saudari Frilisha R. Ahmad. Ya, saya minta maaf kalau salah mengeja namanya. Saudara Frilisha R. Ahmad. Ustaz, adakah istilah orang tua yang durhaka kepada anak? Lalu bagaimana sikap anak kepada orang tua yang selalu mengungkit nafkah, kerugian dari lahir hingga dewasa? Betul Ustaz, mungkin pertanyaan ke antum Ustaz, karena dari tadi kan tentang jadi orang tua sebenarnya ini sebenarnya istilah saja. Kalau la musyahata fil istilah idza urifa al ma'na wal hukum. Jadi tidak akan menjadi persoalan variatifnya bahasa kalau substansinya sudah diketahui. Kalau yang dimaksud dengan durhaka itu adalah tidak bertanggung jawab, kemudian menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya, maka hukumnya dan substansinya sama. Ini menyanyiakan yang menjadi tanggungannya, dan ini adalah dosa. Kemudian tadi apa pertanyaan tadi? Sambungan dari sikap anak kepada orang tua yang begini. Jadi anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apapun kesalahan orang tua, bahkan jangankan yang seperti itu, dia mengajak kepada kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Kalau dia maksa kamu untuk berbuat kesyirikan, jangan ikuti. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan balas dendam. Ini ayah yang tidak bertanggung jawab, suatu saat saya akan balas engkau. Dan itu kesalahan. Nah, kemudian ayah yang meminta ganti rugi tadi, dia hitung, ini sekikir-kikir manusia ini, saya baru tahu bahwa ada kekikiran yang sampai ke tingkat ini. Ya, masih adakah kikir yang melebihi ini? Kalau seandainya dihitung-hitungan mulai dari kecil, baru beli pemper saja sudah puluhan juta indingan. Sekarang harus besar dan seterusnya. Jangan hitung-hitungan seperti itu. Dan ini menjadi tanggung jawab. Itu konsekuensi Anda menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Ya. Ada tambahan dari Ustaz, silakan. Masya Allah, sudah cukup kayaknya itu mewakili jawaban. Dan memang bagi seorang anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Andaikan pun seperti itu, ya barangkali mungkin orang tua memerlukan perhatian dari anak-anaknya. Di masa-masa tua, insya Allah mereka, teman-temannya sudah pada menjumpa, apalagi di musim COVID seperti ini, silaturahim menjadi jarang. Inilah mungkin kita para anak perlu banyak menelpon, SMS, bertanya, dan seterusnya. Walaupun hanya sekedar sapaan, ini sudah akan membahagiakan orang tua. Ya, mungkin semua itu keluhan itu semua lahir dari sepinya mereka. Ya, ataupun anak mungkin yang jarang menegur dan saking sibuknya dan seterusnya. Diperlukan anak untuk mulazamah dengan orang tuanya. Dan ini memang kita menyadari sesuatu yang banyak terjadi dan kepada kita semua. Insya Allah, saya pernah menziarahi satu keluarga di
Saudi, ayahnya duduk seperti raja. Ya, jadi berebutan itu, hadir di tengah-tengah saya kan 4 orang anak. Berebutan anaknya yang 4 itu apa saja yang bisa dibuat sama ayahnya. Padahal ini kan di depan mereka ada tamu. Ya, tapi justru perhatian anak ke orang tua lebih dari tamu yang ada di depannya. Sampai seorang ayah mengambil kurma ataupun membuang biji kurma dari mulut itu, di antara mereka bertiga hampir berebutan mau mengeluarkan. Bahkan mereka bilang anak perempuan kakak mereka perempuan itu mengkhususkan waktu 1 hari dalam sepekan, hari Sabtu mereka bilang, dari pagi jam 8 sampai malam selesai jam 8 selesai Isya, baru anak perempuan itu pulang. Padahal anak perempuan itu memiliki suami, memiliki anak-anak, dan demi untuk birrul walidain. Dan ini yang barangkali insya Allah selalu kita berusaha untuk birrul walidain kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang birrul walidain. Ustaz, Masya Allah, ini ternyata hal yang menarik dari kisah Ibrahim dengan anaknya, memancing para kita untuk para netizen juga. Belum selesai ya, sebenarnya masih banyak ya pelajaran. Masih banyak. Ya. Tapi ini diserang dengan pertanyaan, Ustaz. Ada pertanyaan di bagian akhir ini dari Ibu Maryam Jambura. Bagaimana hukum orang tua yang mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, berbuat syirik atau berbuat bid'ah? Fadhol Ustaz. Ya, tadi sudah kita jawab ya. Jadi ketentuannya jangan ditaati, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi berkomunikasilah mereka, berinteraksilah mereka dengan cara ma'ruf. Apa ma'ruf? Sesuatu ma ta'araf alaihi insan. Apa yang memang sudah kebiasaan orang-orang bahwa itu adalah baik, ya, akhlak yang baik dengan orang. Maka mungkin barangkali kita ini belum maksimal dalam mendakwai orang tua. Tapi apakah kita ini sudah pernah menangis di hadapan Allah untuk orang tua kita? Apakah kita sudah mengetuk pintu langit saat pintu hati orang tua kita masih tertutup untuk menerima dakwah? Dan jangan sampai kita mendakwai orang tua sama dengan mendakwai teman-teman, mendakwai manusia. Kebanyakan seharusnya ini yang harus kita perhatikan. Kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita senantiasa diberikan jalan untuk bisa menjemput hidayah bersama keluarga, insya Allah. Ya, jadi jangan sampai kita ditentang oleh orang tua karena mungkin usaha yang belum maksimal. Ya, dan usaha atau akhlak buruk yang kita perlihatkan. Atau akhlak buruk yang kita perlihatkan. Dengan demikian memang maksimalkan dulu, ya, artinya dakwah kepada kedua orang tua dan bantu juga dengan doa. Saya mengenal ada seorang yang mendakwai ibunya berjilbab, Masya Allah. Dia menceritakan bahwa itu lama sampai dia menangis, ya, minta ibunya memakai jilbab sampai menangis, artinya, dan itu berulang-ulang sampai orang tuanya berubah dan konsisten memakai hijab, ya, seperti itu. Masya Allah, pemirsa Wahda TV Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih doa dan sambutan juga dari Pak Nasir Utia. Mudah-mudahan para ustadz kita selalu sehat dan lancarkan urusannya, amin. Dan doa yang sama kepada antum juga. Terima kasih kepada Al-Akh Iza Jakaria, mungkin ini menonton dari Manado ya, dan juga pemirsa sekalian yang kebetulan hadir di kesempatan kita. Mungkin sebentar lagi akan qomat ini karena masjid-masjid sudah berkumandang azan, Ustaz. Kita mungkin beri kesempatan yang ada ini sedikit kepada Ustaz untuk memberi proses statement barangkali. Baik, bicara tentang kisah-kisah kehidupan Nabi itu syarat dengan pelajaran. Sebab mereka adalah orang-orang mulia yang ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dengan hidayah yang mereka miliki, maka hendaklah diikuti. Apalagi kalau kita bicara tentang kisah penyembelihan atau
kisah Nabi Ibrahim yang satu orang tapi dibahasakan oleh ummah, itu sangat-sangat luar biasa dahsyatnya, dan insya Allah kita akan bisa bincang-bincang di lain kesempatan untuk melanjutkan materi ini insya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Tadi saya juga ingin menutup ini, Ibrahim alaihissalam yang kita bicarakan ini di Al-Quran disebut kauman. Ya, Ibrahim adalah kaum atau umat. Dan kenapa seorang diri disebut umat? Sebab wallahu alam, di antara tanda umat itu, di satu umat tentu ada orang yang menonjol dalam hal ibadah. Ya, ada orang yang menonjol dalam hal fikih. Para sahabat Nabi SAW kan seperti Mu'az bin Jabal menonjol dalam segi kefakihan. Ya, ada yang menonjol dalam hal sedekah, ada yang menonjol dalam keberanian seperti Khalid bin Walid dan sebagainya. Nah, Ibrahim disebut ummah, Ibrahim disebut kaum karena Ibrahim menguasai semuanya. Jadi berbicara tentang ibadah, Ibrahim orang. Berbicara tentang keberanian, Ibrahim orang. Berbicara tentang pendidikan anak, Ibrahim orang. Berbicara tentang dakwah, Ibrahim orangnya. Dan berbicara juga tentang kurban. Tidak segan-segan berkurban, Ibrahim orangnya. Insya Allah mudah-mudahan sajian sirah nabawiyah malam hari ini memberi kita ya motivasi, inspirasi, mencontoh Ibrahim dan keluarganya, terutama dalam pengorbanan, dan barangkali hal yang tersisa dari kajian ini bisa disimak di waktu yang akan datang. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Ishaq Abdul Razak Bakari, jazakallah khair. Hari ini Masya Allah. Dan kami masih menantikan sajian dan materi beliau di waktu yang akan datang insya Allah. Kepada kru juga Wahda TV Gorontalo, terima kasih, jazakallahu khair setelah memfasilitasi acara malam hari ini. Penonton sekalian, kami doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dibayarkan hutang-hutangnya, diberikan jodohnya, dan insya Allah yang menunggu persalinannya selamat dan lancar, sehat bayinya dan ibunya, dan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Ta'ala. Dan sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ini, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah Ta'ala mengumpulkan kita di surga Firdausil A'la bersama kekasih kita Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.